Hai Jo, balik lagi dengan saya Mr. Film. Kali ini saya akan menceritakan alur film Bollywood yang berjudul Kabir Singh. Film ini menceritakan seorang dokter muda yang bernama Kabir Singh, namun kita sebut saja si Kober. Dokter muda yang depresi menjalani hidupnya karena telah kehilangan cintanya. Film ini mengandung alur maju mundur. Namun jangan risau karena akan saya review dengan singkat dan detail agar mudah difahami. Oke Jo, tanpa banyak bacot, ayo kita caw ke pembahasannya. Namun sebelum itu, klik subscribe dan like terlebih dahulu untuk asupan channel ini, supaya makin rajin upload video untuk kalian. Di awal film terlihat seorang nenek yang sedang menceritakan cucunya, yakni si Kober. Dan di sisi lain terlihat keluarga dari Kober, di mana sang kakak yang bernama Karan sedang membujuk ayahnya untuk menerima si Kober kembali. Namun dengan angkuh ayah menolaknya. Dan kita diperlihatkan di mana si Kober sang dokter muda yang sedang depresi cinta. Namun dengan santuinya bangun tidur di loteng rumah orang lain, kemudian mengisi wedangnya dengan air putih. Dikarenakan Kober depresi telah kehilangan cintanya, membuatnya selalu mencari mangsa betina untuk berkuda, hanya menyalurkan nafsunya tanpa adanya cinta. Mungkin di antara kalian ada yang mengalaminya. Saat Kabir hendak mengentuk betina, tiba-tiba tunangan betina itu pun datang, hingga membuat Kober menahan konak dan memasukkan es batu ke cangcutnya. Scene berpindah saat si Kober mengajak bicara anjingnya yang bernama Pretty dan ditertawakan oleh pembantunya. Lalu si Kober memarahinya. Seusai mengoperasi pasiennya, dia pun keluar untuk merokok sambil ditemani dua suster Bahenol. Karena hari itu si Kober tak mendapatkan mangsanya, ia pun pulang ke kos-kosannya dan tertidur. Dan flashback pun diperlihatkan, di mana saat itu Kober masih menjadi mahasiswa di Universitas Kedokteran, dan si Kober sedang mengikuti turnamen sepak bola melawan kampus lainnya. Layaknya anak-anak STM saat adu futsal, tawuran pun terjadi karena musuh si Kober yakni si Ahmed meninju Kober duluan, dan si Kober membabat habis si Ahmed. Karena pertengkaran yang terjadi dengan kampus lain, Kabir pun diskor dan harus meminta maaf ke kampus tersebut. Tetapi dengan emosinya, Kober justru memilih untuk mengundurkan diri dari kampusnya. Saat di parkiran kampus, Kober melihat wanita cantik bernama Pretty yang membuatnya jatuh hati. Mengetahui wanita tersebut mahasiswa baru di kampusnya, tanpa pikir panjang ia pun merobek surat pengunduran dirinya dan masuk kampus kembali. Emang beda kalau Jawa Barat kampus mah, dosen aja takut John. Diperlihatkan Kober menghampiri tiap kelas untuk mengancam semua pria yang ada untuk tidak mendekati Pretty. Lalu Kober dan temannya pun mendatangi kelas Pretty berada untuk melihat sang pujaan hati. Di saat bersamaan, Kober menerima telepon dari ayahnya. Ayahnya memberitahukan Kabir bahwa keponakan manajernya baru saja masuk di kampusnya dan menyuruh Kober untuk menjaganya. Tanpa Kober ketahui, ternyata yang dimaksud adalah Pretty. Saat hendak pulang, teman Kober bernama Kamal memberitahu padanya karena Pretty mengadu kepada ayahnya untuk melaporkan Kober dirasa telah mengganggunya. Ternyata Pretty dan ayahnya sudah ada di belakang Kober. Ia pun menghampirinya. Dengan kecerdasannya ia bicara, membuat ayah Pretty pun terdiam. Dan saat tiba di asrama putri, Kober tahu bahwa yang telah mengganggu Pretty adalah Ahmed, musuhnya. Ia pun menyuruh Pretty mandi dan mengajaknya ke tempat Ahmed. Setibanya di sana, Kober menghajar Ahmed hingga KO. Namun Ahmed tertawa karena senang melihat Kober merasa takut. Singkat cerita, saat kaki Pretty terluka terkena kaca di kamarnya, Kober menyuruh Pretty untuk tinggal bersamanya di asrama putra.
Si Kober demen banget ambil kesempatan dalam kesempitan ya. Dan Pretty pun dibawa oleh Kober menggunakan kursi roda ke kamarnya. Saat mereka berdua di dalam kamar, mereka pun beradu cocot dan adegan perkentuan pun terjadi. Kan gue bilang juga apa, ini mah modus berujung kentu. Saat hari wisuda tiba, Kober dan Pretty akan berpisah. Namun karena masih ingin berada di dekat Kober, Pretty membujuk Kober tanpa henti untuk tetap tinggal lebih lama. Namun karena Kober terbawa emosi dengan Pretty yang selalu mengulang kata-katanya, hingga Kober pun tanpa sengaja membentak Pretty. Dan Pretty menamparnya. Kober pun meminta maaf kepada Pretty, dan mereka pun berpisah. Namun karena Pretty yang tak sanggup menahan rindu ingin dikentu oleh Kober, ia pun menyusul Kober ke tempatnya. Untuk beberapa hari, tak lama mereka LDRan kembali. Dan setelah 3 tahun LDRan, Kober menemui Pretty ke rumahnya untuk mengajak Pretty hadir di pernikahan kakaknya. Kober pun dikenalkan oleh Pretty dengan adik Pretty bernama Gurpal. Dengan merendahkan Kabir, Gurpal menanyakan kastanya, namun dimarahi oleh Pretty. Begitu ya, untuk negara atau adat tertentu memang selalu memandang rendah kasta di bawahnya. Namun berbeda dengan Indonesia Jo, berbeda-beda tetap satu jua. Sekaligus untuk meminta izin mengajak Pretty, ibunya menyuruh mereka untuk izin langsung kepada ayahnya. Kober dan Pretty menunggu ayahnya di balkon. Sembari menunggu sang ayah datang, mereka pun beradu cocot. Tanpa mereka sadari, sang ayah melihatnya. Seketika sang ayah marah dengan memaki dan mengusir Kober. Saat Kober pulang, ia pun dicegat preman culun yang ternyata suruhan dari Gurpal. Tapi Kober telah mengetahui karena melihat Gurpal sedang mengintip. Ia pun memberi Gurpal uang dan menyuruhnya pergi. Sesampainya di rumah, ayahnya yang telah mengetahui kejadian barusan memarahi si Kober. Dan saat di kamar, si nenek menemui Kober dan menasehatinya. Di waktu yang bersamaan, Pretty datang. Mereka berdua pun dinasehati oleh neneknya. Setelah dinasehati, mereka berdua kembali berkentu. Edah pasangan hiper nih mah. Keesokan harinya, Kober ke rumah Pretty untuk menemui keluarga Pretty. Namun sesampainya di sana, justru Kober dimaki oleh ayah Pretty dan menunjukkan pria yang ia pilih untuk dijodohkan dengan Pretty. Kober yang jengkel dengan kenyataan yang ada, ia meluapkan emosinya kepada ayah Pretty. Dan dia pun pergi, tapi Pretty mengejar Kober, menahan Kober untuk kembali bicara dengan ayahnya. Namun karena Kober yang masih emosi dan tak terima direndahkan, lantas pulang meninggalkan rumah Pretty. Di malam hari saat pesta bujang kakaknya yang akan menikah, Kober justru mengurungkan diri di dalam kamarnya. Ia mabuk dan menyuntikkan morfin dan alkohol ke tubuhnya, mengakibatkan dirinya tak sadarkan diri selama 36 jam. Saat itu juga, Kober sadar dari komanya, dan Shiva memberitahu padanya bahwa Pretty telah menikah. Kober langsung bergegas ke rumah Pretty dan mengacau di sana dengan Shiva, hingga membuat mereka berdua diamankan polisi. Dan saat itu membuat si Kober depresi dan mulai mencari betina hanya untuk pelampiasan nafsunya. Dan kembali ke masa sekarang, di mana Kober yang sedang bersama Shiva. Shiva menyuruh Kober untuk memulai hidup yang baru dan melupakan Pretty. Scene berpindah di mana Kober mendapatkan pasien seorang artis wanita Behenol bernama Jia Sharma. Dengan kesaktian ala Kober, Jia pun sembuh seketika. Setibanya di kos-kosan, saudara Kober telah menunggunya untuk mengajaknya pulang. Namun Kober menolak. Keesokan harinya, Kober bertemu dengan Jia. Semakin lama mereka pun semakin dekat. Terlihat Jia pun mulai tumbuh perasaan kepada Kober. Saat Jia mengajaknya untuk kentu di dalam mobil, Jia tak sengaja mengungkapkan perasaannya, sehingga membuat Kober muak dan meninggalkan Jia. Hingga saat Kober sedang mabok, dia mendapatkan tugas darurat untuk melakukan operasi.
Di tengah operasi, Kober pun terjatuh lemas, hanya bisa memberi instruksi kepada perawat untuk melanjutkan operasinya. Karena kejadian itu dianggap sembrono yang dapat membahayakan pasien, Kober pun diberhentikan dari pekerjaannya. Karena merasa telah kehilangan semuanya, Kober pulang dan menghisap sabu hingga tak sadarkan diri. Saudara Kober ikut membantu supaya Kober tak diberhentikan permanen dari pekerjaannya. Kober mendapatkan keringanan, isinya hanya dicabut selama 5 tahun. Kober pun diberitahu bahwa neneknya meninggal, ia pun pulang. Dan setelah upacara kematian neneknya, Kober berbicara dengan ayahnya. Tampak sang ayah telah memaafkan si Kober. Diperlihatkan si Kober yang pergi ke taman tempat di mana ia dan Pretty sering pacaran. Tanpa sengaja ia melihat Pretty yang sedang duduk di kursi taman dengan keadaan Pretty yang sedang hamil 2. Kober yang tak kuasa melihat Pretty yang tengah hamil, ia pun kembali pulang. Pada malam harinya, ia menceritakan hal tersebut kepada Shiva dan Shiva menasihati Kober. Shiva pun berkata kepada Kober untuk memulai hidup baru dan melupakan Pretty. Namun karena perasaan Kober yang amat besar kepada Pretty, ia pun mencoba menemui Pretty dan meminta maaf. Ia pun berpikir untuk kembali ke taman besok untuk menemui Pretty. Esok hari pun tiba di mana Kober telah menemui Pretty di taman. Ia pun meminta maaf kepada Pretty. Pretty yang melihat Kober tak kuasa menahan air matanya. Pretty berkata bahwa terakhir ia kentu hanya dengan Kober, dan bayi yang ia kandung merupakan anak dari Kober. Pretty yang marah bercampur sedih lalu menampari Kober. Dan tiba-tiba Shiva pun datang menjelaskan kepada Pretty yang telah terjadi pada Kober. Pretty pun menerima Kober kembali. Dan film diakhiri dengan pernikahan Kober dan Pretty. Dan inti dari film ini adalah sepasang kekasih yang terpisahkan namun tetap menjaga perasaannya masing-masing sehingga ditakdirkan untuk kembali bersama. Bagaimana alur film Kabir Singh ini? Bagi kalian yang ingin request film, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.